Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menerima proses pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Ibu meminta pada Syarazi untuk memimpin doa. Pada Syarazi dipersilakan. Baik, terima kasih Syarazi telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik kita yang tercinta ini, maka Ibu meminta kepada kalian semua untuk berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya ya. Taruh. Yo, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah di tanahlah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia telah bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia yang Indonesia yang merdeka, merdeka, kamu negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia yang Indonesia yang merdeka, merdeka, kamu negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia yang. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan hari ini siapa yang nggak masuk ya? Siapa? Pak Hari kenapa? Oh, Pak Hari pulang, berarti izin. Terus yang perempuannya? Masuk semua, alhamdulillah kalau begitu. Nah, pada hari ini Ibu akan materi kita hari ini adalah tentang pengukuran ya. Pengukuran terkait alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aturan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Kebaca nggak yang di depan? Baca. Yang pertama adalah peserta didik wajib menggunakan jas laboratorium. Sudah? Sudah. Kemudian yang kedua, peserta didik dilarang gaduh atau mengganggu pelaksanaan praktikum. Oke? Nah, untuk kalau misalkan kalian nanti mau geser-geser kursi, tolong diangkat ya, jangan digeser-geser, jangan saya bunyi maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dilarang menggunakan alat dan bahan yang tidak berhubungan dengan percobaan. Sampai sini paham nggak? Nah, kita kan hari ini kan terkait tentang alat pengukuran terkait alat ukur. Kalau misalkan alat ukurnya misalkan hari ini adalah neraca, mistar, kemudian apa namanya jangkau sorong, mikrometer skrup. Misalkan selain dari itu kalian menggunakan alat-alat laboratorium, berarti tidak diperbolehkan. Sampai sini paham ya? Selanjutnya yang keempat, peserta didik dilarang keluar laboratorium selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Jadi selama pembelajaran berlangsung
Ibu harapkan kalian tidak boleh untuk keluar laboratorium. Sampai sini paham ya? Kemudian yang kelima adalah peserta didik mengembalikan alat dan bahan ketika selesai melaksanakan praktikum. Jadi setelah kalian selesai melaksanakan praktikum atau percobaan atau eksperimen, silakan alat-alatnya dikembalikan lagi di depan seperti sedia kala. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait aturan pembelajaran kita pagi hari ini? Tidak ada? Sampai sini dipahami? Wildan oke? Ikram oke? Yang lainnya? Fani? Fani oke? Oke, baiklah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang akan diukur. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan hasil pengukuran dan batas ketelitian dari alat ukur yang digunakan dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya adalah metode pembelajaran. Hari ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok dan model pembelajarannya adalah problem based learning. Nah, pelajaran hari ini kan terkait tentang pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Ada yang tahu? Oke. Pengukuran adalah membandingkan dengan besaran yang diukur dengan besaran objektif yang ditetapkan sebagai satuan. Oke, pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Oke, nah membandingkan itu kan berarti kalian bisa menentukan dari nilai. Membandingkan apa? Nilai satuannya kan berarti nilai numeriknya. Atau bisa juga pengukuran dalam fisika itu adalah kegiatan mengamati dan menentukan nilai numerik dari suatu besaran fisik atau sifat dari fisik benda tersebut. Kemudian pengukuran dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat ukur. Betul? Betul. Nah, contohnya alat ukur apa saja sih pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Satu anak. Siapa yang mau menjawab? Satu anak siapa? Oke, gantian. Oke. Penggaris atau mistar. Oke. Ada lain dalam kehidupan sehari-hari? Alat ukur apa saja yang pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Neraca. Tadi misal untuk mengukur apa? Panjang. Oke. Kalau neraca mengukur massa. Oke. Selanjutnya ada lagi. Ada lagi yang di kalian sehari-hari? Jangka sorong. Jangka sorong apakah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jarang digunakan. Sehari-hari kita gunakan apa? Udah tadi besar. Timbangan neraca oke sudah. Stopwatch. Untuk mengukur apa stopwatch? Waktu. Nah, itu tadi adalah besaran alat ukur yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering ya, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalau kalian ingin mengukur ketebalan buku, tebelnya buku nih, kamu mau mengukur tebelnya buku nih, mau pakai apa sih? Kalau pakai meter bisa nggak? Kurang teliti. Kalau misalkan pakai neraca bisa nggak? Tebal buku pakai neraca bisa? Enggak. Oke. Kemudian kalau pakai stopwatch bisa nggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena stopwatch untuk waktu. Oke. Nah kalau begitu untuk mengukur ketebalan buku pakai apa? Mikrometer sekrup atau jangka sorong? Nah itu nanti kita bahas ya. Selanjutnya, kalau menimbang massa benda menggunakan alat ukur apa tadi? Neraca. Kemudian kalau mengukur selembar kertas, mikrometer sekrup atau jangka sorong ya. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya, mengapa sih alat ukur yang digunakan berbeda-beda?
Karena tinggal ketelitiannya dari alat berbeda-beda. Berbedanya berapa sih? Apa iya? Nah, untuk membuktikan tingkat ketelitian yang tadi sudah disampaikan oleh si Siti Humairo, maka kita coba kita lihat dulu ya. Ini ada video pembelajaran terkait jangka sorong dan mikrometer sekrup. Hari ini kita mempelajari jangka sorong dan mikrometer sekrup ya. Kalau kamu ingin mengukur ketebalan suatu benda seperti ini, apakah kamu juga memakai mistar? Tentu tidak ya. Ada alat sendiri untuk mengukur ketebalan suatu benda loh. Nah, kenapa coba ketebalan buku tidak bisa menggunakan pakai mistar? Satu anak. Karena nggak apa-apa kita ngobrol diskusi, ayo. Satu anak, karena kenapa? Oke, kalau misal untuk mengukur panjang, kalau bukan untuk mengukur ketebalan buku. Oke, kita lihat ya. Kamu bisa menggunakan jangka sorong seperti ini nih. Selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda loh. Menariknya, alat ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Wah, kamu bisa mengukur ukuran suatu benda dengan lebih teliti dan akurat. Oke, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, ada rahang tetap atas dan ada rahang tetap bawah. Kamu tidak bisa... Oke, namanya jangka sorong. Waktu di SMP dulu pernah pernah menggunakan jangka sorong. Nah, alatnya seperti ini bukan? Atau sudah berbeda bentuk? Masih seperti ini. Nah, oke. Di jangka sorong ini, tadi apa yang sebelah sini namanya? Rahang tetap atas. Kalau yang bawah ini namanya rahang tetap bawah. Kalau ini namanya rahang geser atas, bawah rahang geser bawah. Nah, coba lihat lagi. Kita menggeser rahang tetap ini ya. Kemudian ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong inilah yang bisa kamu geser. Kalau ini tombol kunci, dan itu di ujung alat ini ada tangkai. Itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, oke, kalau mau menggunakan jangka sorong, berarti langkah apa yang pertama dilakukan? Buka kuncinya, kunci sebelah mana? Sebelah sini. Oke, ini dibuka dulu ya kuncinya ya. Setelah kamu buka, maka kamu geser ke arah ke kanan. Kalau kamu geser, ini ada namanya tadi apa? Tangkai. Untuk mengukur apa tangkai? Kedalaman. Oke. Kalau sudah kamu buka, kemudian gimana tadi langkahnya? Benda dimasukkan di antara rahang tetap bawah sama rahang sorong bawah kan? Setelah itu kamu baru kunci kembali. Sampai sini paham? Kenapa kunci dikunci kembali? Biar nggak geser-geser, biar tidak berubah posisinya ya. Sampai sini paham? Oke, kita lihat lagi. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan itu skalanya. Skalanya ada dua ya. Yang atas itu skala utama, dan yang bawah itu skala Nonius atau Vernier. Lewat skala ini, kamu bisa membaca hasil pengukurannya. Aku akan memakai jangka sorong ini untuk mengukur ketebalan buku pelajaranku. Caranya, putar tombol kunci untuk membuka rahang bawah. Kemudian, letakkan buku pelajaran di antara rahang ini. Geser rahang jangka sorong agar rahang tepat pada buku. Lalu putar lagi tombol kuncinya dan pastikan posisi jangka sorong benar-benar lurus. Setelah itu, kita bisa lihat skalanya. Untuk melihat skalanya, yang paling atas itu skala utama dan bagian bawah itu skala Nonius. Lalu cara membacanya, kamu perhatikan skala yang bagian atas dari angka 2 sampai 3 ya. Nah,
Setiap skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Jadi 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Kemudian perhatikan angka 0 yang ada di skala nonius ini. Perhatikan posisinya ya. Angka 0 ini terletak di antara 2,2 dan 2,3. Nah, yang digunakan yang bagian depan, yaitu 2,2. Setelah itu kita baca skala nonius. Caranya dengan mencari skala atau garis yang berlimpit. Coba perhatikan, garis yang atas ini berbeda dengan garis yang bawah. Jadi inilah yang digunakan sebagai acuan. Kemudian hitung garis tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi bisa dituliskan 8 kali 0,01. Hasilnya 2, Oke. Nah, setelah kalian digeser, kalian kunci, terus kalian apa lagi selanjutnya? Dihitung. Cara ngitungnya gimana? Yang atas ini namanya skala utama. Kalau yang bawah namanya skala nonius. Nah, skala utama dan skala nonius berbedain lagi apa? Kalau skala ini adalah skala utama tadi ya, ini skala noniusnya. Skala utamanya nilainya sebelum di angka 0 di skala nonius. Berarti ini menunjukkan nilai di angka berapa? 2,1, 2,2. Selanjutnya, nilai yang berimpit di angka berapa? Yang berimpit itu artinya antara garis skala utama dan skala nonius itu adalah tegak lurus. Berarti di angka berapa? Di angka 8. Sebentar. Kalau di angka 3, 2 dan 3 ini apakah dia berimpit? Kenapa kok tidak berimpit? Oke, karena tidak lurus, karena dia ada garis geser atau nyerang sedikit, betul. Ini tidak bisa digunakan ya. Yang bisa digunakan hanya tegak lurus. Jadi berapa tadi? 2,2 ditambah 0,08. Hasilnya berapa? 2,28 cm. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya. 2 ditambah 0,08. Hasilnya sama dengan 2,28 cm. Oke, sekarang kamu bisa mencoba membaca di atas sorong sendiri ya. Sekian dulu materi kali ini. Nah, selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Ternyata alat untuk mengukur ketebalan suatu benda tidak hanya jangka sorong loh. Kamu bisa juga menggunakan mikrometer sekrup. Menariknya, masih tidak. Berapa ketelitian jangka sorong? Ya, dibandingkan dengan jangka sorong, tingkat ketelitian mikrometer sekrup ini 10 kali lipat lebih tinggi loh. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Selanjutnya, apa saja sih bagian-bagian dari mikrometer sekrup itu? Yang pertama, ada frame atau bingkainya. Kemudian ada poros tetap. Kalau yang ini poros geser. Kemudian yang kecil ini penguncinya. Lalu ini skala utama. Yang ini skala nonius. Dan yang ini pemutarnya. Oke, kalau yang ini tadi namanya apa? Jangka sorong. Kalau ini namanya mikrometer sekrup. Waktu SMP sudah pernah belajar ini? Sudah. Ada yang belum? Kalau sudah, apakah alatnya masih sama atau sudah berubah? Masih sama. Nah, ini tadi namanya apa ini? Poros tetap. Ini namanya poros geser. Yang ini namanya pengunci. Terus di manakah letak skala utama dan skala noniusnya? Penguncinya dibuka dulu. Setelah dibuka, kamu baru geser poros gesernya kan?
Kamu geser, kamu putar, kemudian barulah muncul skala utama di mana? Di tengah-tengah sini. Ini namanya skala. Ini utama, ini namanya skala nonius. Sampai sini paham? Nah, setelah itu baru ini ada kamu geser sampai bunyi krok nanti ya kalau kita praktikum ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Dan yang terakhir, di ujung ini ada silinder bergerigi. Aku mau mengukur tebal kelerengku ini menggunakan mikrometer sekrup. Jadi, pertama-tama, pastikan kamu membuka penguncinya. Dan sebelum kamu gunakan, sebaiknya dikalibrasi dulu ya, supaya hasil pengukurannya lebih akurat. Caranya itu, diputar saja sampai poros geser bertemu dengan poros tetap. Kemudian kamu pastikan skala utama itu menunjukkan angka 0. Nah, kalau sudah, selanjutnya kamu bisa lanjut memutar lagi pemutarnya supaya poros bergerak mundur. Masukkan kelereng yang akan diukur dan putar kembali pemutar sehingga poros putarnya bisa menjepit kelereng ini. Setelah terjepit sempurna, kamu bisa putar roda bergerigi yang ada di belakang ini ya, sampai berbunyi klik. Kemudian tutuplah penguncinya. Nah, terus bisa kita lihat deh skalanya. Apakah kamu sudah tahu cara mengukurnya? Kalau belum tahu, ayo aku tunjukkan. Pertama-tama yang harus kamu ingat, ketelitian dari mikrometer itu 0,01 mm. Kemudian, kamu lihat yang ini, skala utama, dan yang ini, skala nonius. Pertama-tama, kita cek dulu skala utamanya. 0, 1, 2, 3. Nah, garis yang di bawah ini nilainya 0,5. Kemudian kita lihat garis lurus ini. Garis itu berhenti setelah angka 3,5. Berarti kita tulis di sini 3,5. Kemudian kita cek garis yang panjang ini. Nah, garis yang panjang ini akan lurus pada garis yang mana? Pada skala nonius. Coba kita lihat. Ternyata garis yang lurus tepat di angka 12. Jadi kita tulis 0,01 mm kali 12 didapatkan 0,12 dan hasilnya 3,5 tadi ditambah 0,12. Jadi tebal yang harus kamu ingat, ketelitian dari mikrometer itu 0,01 mm. Kemudian Coba ini pada percobaan mengukur apa tadi? Kelereng. Ini namanya tadi apa? Skala apa? Utama. Ini skala nonius. Di skala utama ada berapa? 1, 2, 3, 3,5. Berarti 3,5. Terus yang noniusnya berapa? 12. Kenapa kok 12? Yang tegak lurus dengan skala utamanya adalah di angka 12. Kenapa kok 12? Karena ini 10, ini 15. Berarti kalau begitu angka satu strik ini nilainya adalah 1, bukan 0, ya. 1 berarti ini ada 10, 11 dan 12. Kalau begitu berarti berapa? 12 dikali 0,01 berarti berapa? 0,12 ditambah 3,5. Hasilnya berapa? 3, kemudian kita lihat garis lurus ini. Garis itu berhenti setelah angka 3,5 akan lurus pada garis yang tepat di angka 12. Jadi kita tulis dapatkan 0,12. Maka tadi ditambah 0,12. 0,62 mm. Nah, ini berapa tadi? 3,5 tambah 0,12, 3,62. Satuannya apa? Milimeter, bukan sentimeter ya. Jadi kalau jangka sorong satuannya apa? Sentimeter. Kalau mikrometer sekrup? Milimeter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke.
Baiklah kalau begitu, untuk kalian bisa bereksperimen, bisa lebih jauh lagi mengamati terkait tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup, maka ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Di mana masing-masing kelompok ini sudah ibu bagi berdasarkan minat dan bakat kalian masing-masing. Nah, ibu minta perwakilan kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ibu minta perwakilan kelompok masing-masing silakan ngambil alat yang di depan yang sudah ibu sediakan. Perwakilan kelompok ya, silakan ambil alat di depan. Sudah satu-satu. Nah, begini satu. Nah, apanya? Apanya? Misternya. Oh, misternya gitu. Oke. Ya, udah. Coba dicek lagi. Ada LKPD di dalam? Ada LKPD ada? Ada. Oke. Kemudian ada mistar? Ada. Ada jangka sorong? Ada kelereng? Ada koin? Ada paku? Ada mikrometer sekrup? Oke, silakan kalian melakukan eksperimen. Terlebih dahulu kalian baca dulu KPD-nya ya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Dibuka dulu yang jangka sorongnya. Jangka sorongnya dibuka terlebih dahulu. Dilakukan pengukuran apa? Koin. Ada koin di situ? Ada. Coba silakan diukur koinnya berapa. Kenapa? Oke. Tolong kembalikan dulu. Ambil yang di depan yang bagusnya. Ambil yang lain, ada yang lain. Diputar dulu ke kuncinya ya, biar bisa buka. Kalau sudah, koin kalian masukkan, jangan lupa dikunci kembali. Silakan dibaca. Melihatnya, membacanya tegak lurus, nggak bisa sambil miring. Nah, betul. Sudah kebaca berapa? Udah Bu, 2, skala utamanya 2,7. Skala utamanya 2,7, oke. Skala non-newsnya dapat 2 kan, terus dikali 0,01 jadi 0,02. Terus dijumlah 2,7 ditambah 0,02 hasilnya 2,72 cm. Oke, coba kita langsung dulu. Iya 2,7, ininya 2. Oke sih betul. Sudah di belakang sini ya. Ini tadi 2,7, ini tadi 0,2. Baru kamu sebelahnya nanti. Yang kelerengnya juga itu. Sudah.
Kamu berapa pengukuranmu? 2,4 sama 2,3 sama enggak dong, ini 2,4. Iya, utama. Utama 2,4, non-Indonesia enggak, 2/3 dia enggak berimpit. Coba kamu lihat. Benar. Coba kamu lihat. Angka 2 sama 3-nya apakah dia berimpit dengan yang atas? Yang lainnya ada nggak yang lainnya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai ini dulu sementara. Tapi jangan digoyang-goyang. Jangan digeser-geser gitu maksudnya. Udah ketemu berapa? Coba lihat. Sudah kamu kunci belum? Sudah. Oke, berapa? Hasil pengukuranmu? Utamanya 2,4. 2,4. Terus Daniusnya? 0,1. Iya betul. Betul. 0,1. 0,1. Ini yang diangkat satu kan berimpit dengan yang atas. Itu 0,1. Ya, 2,4. Ini jadi berapa? Kan jangan satu. Kalau jangan satu berarti kamu dikali berapa Indonesia? 0,01. Berarti berapa? 2, kan tadi utamanya berapa tadi? 2,4. Terus Indonesia diangka? Bukan 0,1. 0,1. Ini Indonesia diangka berapa ini? 1. 1 kan? Berarti diangka 1. Berarti 1 kali 0,1 berarti berapa? 1 kali 0,1 berarti berapa? 0, berarti berapa ini? 2, satuannya adalah sentimeter. Sudah selesai, lanjut ke yang kedua. Coba kalau kamu pakai koin bisa. Coba pakai kelereng menggunakan jangka corong. Kena berapa? Iya, catat di sini. Kalau yang sudah silakan kalian catat di LKPD ya. Di LKPD halaman 2. Yang tabel A. Sudah? Mana? Hasilnya 2,5. Utamamu berapa? Utamanya 15. Oh, kamu pakai ini. Enggak, yang ini pakai jangka corong dulu. Ntar bawahnya pakai kanan pakai micrometer. Jadi hasilnya sama apa enggak gitu maksudnya. Ini pakai jangka. Ini pakai koin dulu berapa koin? Coba kamu hitung dulu koinnya berapa? 2,4 terus non-newsnya? Berapa? Kalau non-newsnya diangkat 2. Dua atau 1? 1 atau 2? Coba dicek lagi. Pakai di kayak gini. Betul. Ini kan tadi kan ada hasilnya kan untuk yang micrometer stroke kita kan ngukur buku kan. Terus kalau namanya dapat 0,4 sampai Terus di sini aja ini ada di buku nih. Buku 0,4. Terus berarti ketika dijumlah jadi 0,53 benar dong. non-newsnya berapa? Biasanya 47 0,47 kan. Jadi 0,53. Oh 53 ya enggak dong.
0,87 dong. 0,8. Iya 0,8. Iya. Kan ini kan 0,4 ditambah 4 Oh, iya. 0,47. 0,87. 0,87. Makanya kok 0,53 dapat dari mana? Salah, kirain ini 1. Yang ini pakai apa? Apa aku? Oke. Terus buku udah. Aku sekarang OTW. Habis itu yang tadi Clara pakai jangka sorong. Iya. Oke. Coba nanti kalau Clara pakai mikrometer kenanya hasilnya berapa? Jam ini adalah ya. Kena berapa? Sama 0,1. Nol. Ini Indonesia. Sama 0,01. Ini 1 dong. Itu 1 ini kan? 0,1. Oh, benar. Oke, terus kita berarti sejumlah 0,01 benar. Terus dijumlah berarti berapa? 2,4. 2,41. Oke. Sekarang coba kamu kelereng pakai jangka sorong. Kenanya berapa? Nanti kelereng pakai mikrometer kenanya berapa? Sudah. Sebentar, maaf. Skala kelerengnya 15. 40. Oke, berarti 40 kali 0,01 berarti berapa? Sebentar. Kamu ini pakai apa ini yang kelereng? Jangka apa pakai mikro? Ya mikro berarti nggak di situ dong. Ini kan pakai jangka. Nggak apa-apa gini aja berarti. Ini baru ini adalah kelereng. Utama jadi berapa? 40. Oh, 15. Ininya berarti 40 kali 0,01 mm. Ini kamu coret ya nanti ya. Kutnya terkecil. Ini tetap di situ tapi pakai jangka sorong. Ketemu berapa ini? Coba ada yang bantu hitung, ada yang bantu pengamatan. Sudah, gimana kalau pakai Sofia? Oke, benar. Itu kamu pakai apa? Jangka sorong atau pakai mikrometer scroll? Jangka. Kelereng pakai mikro. Pakai mikro, berarti kamu cuma habisin berarti di belakang sini kamu tambah sini di kelereng. Berapa tadi hasilnya? 15 ininya 22 kali 0,01 mm. Oh, itu hasilnya. Nah, ini nanti kamu pakai jangka sorong, hasilnya sama atau beda? Bisa pakai jangka sorong. Kalau utamanya kan berhenti di 15, berarti tulisnya 15. Skala utamanya 15, kenapa? Jadi tetap tulisannya 15 aja. 15? Utama atau news? Oh iya benar, utama 15, betul. Sudah? Berapa? 1,5. Lihat Indonesia? Belum. Oke, coba lihat Indonesia berapa? Ada yang sudah selesai? Udah, coba lihat. Ini yang jangka sorong tambahin paku atau kayak gini aja udah? Jangka sorong enggak usah gini aja. Ini thank you. Kalau sudah, hitunglah pengukuran.
Udah yang ini kan. Itu hasil pengukuran tabel B udah ini. Yang mana yang lebih teliti, pengukuran menggunakan jangka atau mikro? Mikro, oke. Terus selanjutnya, buatlah kesimpulan dari hasil percobaan di atas. Percobaan di atas menggunakan alat ukur, berarti gimana kesimpulannya? Ntar sampai sini lagi. Hmm? Kita sampai sini. Hmm. Sudah? Oke, nah terus taringnya berapa? 1,5. Terus ininya 1,5. Ini 0,08 benar? Bukan 0,8. Ini 8 aja. Baru 8 dikali 0,01. Jadi di sini 0,08 gitu. Kan ini kan 8-nya dari nunus. Ini berarti berapa ini? 1 kan ya? Ya enggak? Berarti ini 1, berarti ini 0,01. Baru kamu bilang. Ini berarti berapa nih? 1,58. Kita tulis 1,58. Nah, sekarang selanjutnya yang mikro. Nah, yang mikro. Yang mikro. Mikro kamu gunakan pakai paku sama buku sama kelereng. Pakai kita bakal gini aja. Sudah dari mana kelompokmu? Oke. Ini sudah selesai semua. Ya, oke. Nah, itu di sebelahnya. Ini kilometer satu berarti kan. Nah. Hmm. 4,95 Bang. Iya benar 49. Betul. Ya udah gitu aja. 0,27. Berarti bawahnya berapa? Ya udah hasilnya ini kan. Ini tambahin kan ini. Sudah? Mana? LKSmu mana? Ada yang hitung? Sudah dihitung? Sudah ketemu hasilnya belum? Yang jangan salah udah semua. Oke, sekarang yang mikrometer stroke. Hasilnya berapa itu? 0,49. Benar. 0,1 jadi berapa?
Yes. Coba ini bukan mampu bayar poin dan Kurang buku-buku. Buku apa aja? ini Google Nah, itu betul, begini. Pakai begini nggak apa-apa. Iya. Oh, ya, sorry. Ini jangka, balik ke jangka. Ini jangka. yang di sini atau di sini? Dan sini dong. Di mikir ke gini. Nah, kalau di sini. Terus ulang lagi. Ya, ini adalah apa lagi? Buku. Utama berapa nama utamanya? Satu koma satu. Oke, terus yang Indonesia? Ketemu apa? Sudah semua? Sudah ngomongmu? Betul. Ya, enggak ini 0,2. Ini berarti kan 12. Nah, dikali berarti berapa ini? 0, 0, yes, betul. Nah, kalau yang ini aja, di sini aja berapa nih? Baru dijumlah sama ini kan? Oke. Ditambah 0,1. Indonesia 20,5. 20,5. Enggak. Iya, benar. Kalau 3 enggak. 2,5 sama berapa ini? 1,1. 1,1 dan 2,5. Kalau yang sudah selesai semua, silakan kalian mengerjakan kesimpulan yang di bawah. Ada kan? Nih, yang pengelolaan hasil pengamatan. Hitunglah hasil pengukuran jangka sorong untuk masing-masing benda pada tabel A. Sudah diisi ya? Sudah dilakukan percobaan kan? Terus kemudian yang kedua, pada tabel B sudah. Kemudian yang ketiga dijawab. Menurut Anda lebih teliti mana pengukuran menggunakan jangka sorong atau mikrometer skru? Selanjutnya yang kesimpulan dan kesimpulan percobaan. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan Anda tentang alat ukurnya. Kemudian tentang keseluruhan praktikum yang kalian laksanakan. Sudah selesai? Sudah. Yang jawab baru satu kelompok. Yang kelompok lainnya bagaimana? Udah. Kalau sudah selesai tinggal jawab yang ini begini. Ini sudah, nah ini jawab dulu nih. Buatlah kesimpulan dan hasil percobaan praktikum Anda. Ini kesimpulan yang tentang ukur berarti berapa? Ini kan berarti termasuk kesimpulan.
Ininya aja nih. Ya udah mana terus suka melatiku berarti gimana? Kalau kesukaan melatiku berarti itu terkait tentang ketelitian. Semakin kecil alat gunaan, semakin kecil skala. Dimana semakin kecil alat yang digunakan, maka semakin akurat nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran tadi. Kan tadi semakin kecilnya apa? Akhirnya alat mikrometer sekrup kan berarti lebih teliti kan daripada yang lebih besar kan, misalkan meter atau nggak pakai meteran, lebih detail mana, lebih detail dari mikrometer sekrup kan begitu. Oke, 2 kelompok selesai. Yang 2 kelompok yang lagi bagaimana? Oke. Nggak ada beban lagi emangnya. Oh, bebanmu habis begitu sedih banget nih ya. Sudah? Sudah selesai. Ayo sekarang diskusi ini. Poin kesimpulan dari percobaan. Nama siapa? Namamu siapa? Bilal. Namaku Sofia kan? Namamu siapa? Siapa? Ania. Sudah selesai? Kelompoknya Siti Humaira sudah? Siti Humaira sudah? Sudah. Kelompoknya Sania sudah? Kelompoknya Syarazi? Sudah. Kelompoknya Sofia? Sudah. Oke, kita tunggu kelompoknya Sania ya. Udah kan? 15. 16 juga. Oh, Indonesia. 6. 5 apa 6 itu? 5. Ah.
Oke. Berarti kalau dijumlah ini berapa ini? Ini 6. Berarti ini kan 0,06. Ini berarti 30. 30 kan 0. 30 berarti ini 0,3. Terus ini 0,12. Kalau dijumlah berarti ini berapa ini? 0, berapa? Jadi 0,32, 0,7, ini 0, berapa? 22. 6 tambah 6, 12. 1, 1, 2, 2, 0,22. Oke. Lanjut yang ini, kesimpulannya. Alat ukur yang digunakan berarti lebih teliti. Berarti kesimpulannya apa? Berdasarkan hasil percobaan dengan menggunakan alat ukur yang kasih 6 mikrometer sekrup, maka diberikan kesimpulan bahwasanya lebih teliti daripada 10 kali lipat daripada jangka orang. Selanjutnya, ada yang nulis dong. Selanjutnya, semakin kecil alat yang digunakan. Ini kan keseluruhannya berarti antara dari mistar, dari jangka sorong, dari mikrometer sekrup. Berarti kan yang lebih kecil berarti apa alatnya? Mikrometer sekrup. Berarti semakin kecil alat yang digunakan, maka tingkat telitiannya semakin tinggi. Nah, selesai kesimpulannya kan? Ya, sambil menunggu kelompoknya Sania, kita presentasi terlebih dahulu. Mungkin dari kelompok siapa? Siti Humairah, mungkin mau dimulai. Siti Humairah terlebih dahulu yuk. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Jika ada yang tidak ada yang mau menanggapi, silakan dipersilakan. Barangkali ada yang mau menambahkan, mau menanggapi, dipersilakan. Yuk, Siti Humairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk menggunakan dan lereng yang dibuat dan supaya mendapatkan hasil kalau mereka 1,5 dan kalau mereka 1,1 dan untuk akhirnya jalan 1,1 dan untuk poin dan kalau tangan 2,7 dan kalau 1 dan hasil kami dari 2,72. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Ada mau menanggapi? Ya ada? Ya ada. Kelompoknya Sofia mau menanggapi? Tidak. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ada yang mau menanggapi? Kenapa? Tadi kan ukur pakai jangka sorong. Pakai mikrometer sekrup juga. Enggak apa-apa pakai ini aja benar apa-apa. Mau menanggapi kelompoknya ini? Di Humairah enggak? Oke. Lanjutkan. Sebentar, menurut kelompok Anda, lebih teliti mana pengukuran menggunakan jangka sorong kah atau mikrometer sekrup? Menggunakan mikrometer sekrup. Bagaimana ada dengan kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi?
Nah, oke. Kemudian kesimpulannya bagaimana tentang alat ukurnya? Oke. Kemudian tentang keseluruhan ke praktikum Anda. Oke, berarti ketebalan satu benda dapat diperoleh dengan menggunakan alat. Oke, dengan kelompok yang lain, apakah ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau mengomentari? Tidak. Oke, kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompoknya Sania, Sofia. Sania udah siap? Udah siap? Oh belum. Oke, Sofia. Kelompok Sofia. Kelompok Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Ada yang mau memberikan saran? Tidak. Oke, selanjutnya menggunakan mikro. Oke. Tunggu sebentar, Wildan, kedengaran tidak? Tidak. Bisa lebih keras lagi suaranya, lebih lantang lagi? Oke, kelompok yang lain, bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Ada yang mau memberi saran? Enggak. Coba dari pengamatan pengukuran kalian, mana yang lebih teliti, jangka atau mikro? Tunggu sebentar, Saraji, terdengar tidak suaranya? Tidak. Oke, kemudian kesimpulannya apa dari alat yang digunakan? Oke, kemudian dari seluruh keseluruhan praktikum apa yang kalian peroleh? Oke, dari keseluruhan praktikum kalian tidak mengalami kendala. Berarti oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari kelompoknya Sofia? Gimana Sarazi? Ikram? Oke, kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduknya kembali ke tempat masing-masing. Sekarang kelompoknya Ikram. Ayo kelompoknya Ikram.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Komisi 3 presentasikan hasil dari pengamatan kami. Kami mengamati 3 benda, itu yang pertama paku, buku, dan karet. Kami mengamati mengukur paku mendasarkan skala utama yaitu 0,1 dan skala minus 0,49 mm dan hasilnya adalah 0,50. Oke, selanjutnya. Itu untuk menteng menggunakan itu kalau utamanya 19 sekolah musiknya 40 jadinya totalnya 19,40. Di sini kami juga mengukur menggunakan kolom dan benda yang kami ukur adalah lereng, koin, serta buku. Pertama-tama kami mengukur lereng skala utamanya 1,4, skala radius atau skala kecil 4 kali 0,21 cm dan hasilnya adalah 1,8 cm. Kami juga di sini mengukur koin. Skala utamanya adalah 2,4, skala kecil 1 dan hasilnya adalah 2,5 cm. Oke, kelompok yang lainnya bagaimana dia mau menanggapi? Oke, baik, dari kesimpulan yang sudah kalian peroleh, mana yang lebih teliti yang dari hasil pengukuran, apakah jangka seorang atau mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup, baiklah. Kesimpulan apa yang kalian peroleh menggunakan tentang alat ukur? Kesimpulannya adalah mikrometer sekrup lebih detail dan teliti daripada jangka seorang karena tingkat ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,0. Oke, selanjutnya tentang keseluruhan selama praktikum. Jadi kesimpulan praktikum kita hari ini kelompok kami hari ini adalah mempelajari tentang alat ukur mikrometer sekrup dan jangka seorang untuk mengukur suatu ketebalan benda. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama? Sependapat? Oke, kita beri tepuk salut. Salut. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Terakhir kelompoknya Zania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengukuran. Kami di sini menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Oke, tunggu. Ikram, terdengar nggak Quinsa menyampaikan pendapatnya hasil kelompok? Enggak. Bisa lebih lantang lagi, Queen? Oke, terus kemudian oke, kalau begitu, menurut kelompok Anda, lebih teliti mana pengukuran menggunakan jangka sorong atau mikrometer sekrup?
Micrometer sekrup. Kemudian kesimpulan dari hasil percobaan tentang alat ukurnya bagaimana? Daripada kenapa kok bisa begitu? Oke, baiklah kalau begitu ada yang mau ditanyakan dari kelompoknya Sania? Halo. Bagaimana Razi, kelompoknya Razi? Sudah sependapat? Atau mau ada yang menanggapi? Enggak, oke kita beri tepuk salut kelompok Sania. Ayo silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baiklah, sudah presentasi semua, berarti sudah paham semua ya. Maka pada pertemuan selanjutnya kita ini akan mengadakan menjawab pertanyaan pemantik. Tadi ada pertanyaan kan ya? Coba minta tolong LCD dinyalakan terlebih dahulu bisa? Yang pertanyaan tadi yang pertama, alat ukur apa saja yang pernah kalian gunakan berarti? Terus neraca, stopwatch, terus jangka sorong, micrometer sekrup. Nah, sebenarnya banyak lagi alat yang digunakan ya. Cuma kita pada pertemuan kali kita hari ini hanya jangka sorong dan micrometer sekrup. Kemudian, jika ini mengukur ketebalan buku, alat ukur apa yang digunakan? Ketebalan buku bisa jangka sorong bisa menggunakan micrometer sekrup tergantung dari ketelitiannya. Mana yang lebih teliti tadi? Micrometer sekrup. Nah, ingin menimbang massa benda menggunakan alat ukur apa? Neraca. Kemudian kalau selembar kertas, baru kalau selembar kertas pakai micrometer sekrup, kalau jangka sorong menggunakan ketebalan buku. Kemudian mengapa alat ukur yang digunakan berbeda-beda? Tingkat kelatihan berbeda-beda. Kalau micrometer sekrup berapa kali berapa kali lebih teliti? Atau berapa kali? 10? Lebih teliti daripada jangka sorong. Oke, selanjutnya kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, kelompoknya Sofia. Gimana kelompoknya Sofia? Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah kita yang pertama bisa mengetahui, memahami, meneliti terkait tentang membaca jangka sorong dan micrometer sekrup. Oke, ada lagi. Kesimpulan kita hari ini apa? Sarazi? Oke, berarti kita menggunakan jangka sorong dan micrometer sekrup untuk mengukur ketebalan atau jadi gimana cara sih? Coba diulang lagi. Untuk mempelajari tentang alat ukur, mikrometer sekrup dan jangka sorong. Kemudian semakin kecil skala alat ukur, bagaimana Sofia? Oke, maka semakin kecil alat ukur yang digunakan, maka semakin akurat tingkat ketelitian dari alat pengukuran tersebut. Oke, baiklah. Untuk melakukan evaluasi, Ibu memberikan evaluasi pada kalian menggunakan quiz. Silakan ambil laptopnya masing-masing, tiap kelompok satu laptop ya. Ada anak yang mengambil laptop, ada anak yang mengembalikan alat dan bahan ke depan.
Maaf. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu apa namanya kodenya. Berapa lagi? 2. Ya. Sambil menunggu kode, silakan mengerjakan terlebih dahulu yang refleksi proses pembelajaran sama evaluasinya. Nah, yang sudah buka laptop sudah bisa kuisisnya? Sudah. Silakan masukkan kode 763766. Untuk jawabannya di situ, untuk caranya di kita selembar ya. 763766. Sudah? Oke, kita mulai ya. Untuk pengerjaan di kuisis untuk caranya di kertas ya, yang sudah saya bagikan tadi. Iya, nama kelompok aja. Untuk caranya di kertas ya. Ayo, mana kelompok 3 kelompok 4? Kelompok 3 kelompok 4 mana? Oh, belum ada yang muncul. Oh, baru rajin. Caranya di kertas yang tadi sudah saya bagikan. Caranya di kertas. Jawabannya di situ, caranya di kertas. Ada kertas sudah saya bagikan kan? Caranya di kertas. Ayo, caranya di kertas. Ayo, 2 kelompok benar. Kelompok 2, kelompok 3 betul. Kelompok 4, ayo semangat kelompok 4. Ayo.
Jangan asal mengerjakan. Silakan mengerjakan di kuisis. Silakan mengerjakan caranya di kertas yang sudah saya bagikan. Caranya ditulis pakai pulpen. Oke. Nomor 3 bagus. Ayo, ngomongnya di Humaira. Ayo. Baru 2 kelompok. Caranya ditulis di kertas yang sudah saya bagikan. Jawabannya silakan klik tombol kuisisnya. Dilihat, soalnya dilihat, ditulis, dicoret-coret di kertas. Oke, selesai semua, kelompok 2. Oke, dari 5 soal, kelompok 2 mendapatkan skor 1480. Ayo. Kelompok 3 siapa kelompok 3? Apa? Enggak tahu tuh, kamu pilih yang mana? Soal, itu dua-duanya soal. Apa? Itu tiga-tiganya soal. Mau klik yang mana boleh? Nah, dicoret-coret di kertas sudah saya bagikan, ayo. Kertas sudah saya bagikan, silahkan dicoret-coret di kertas. Sudah saya bagikan 1 lembar kertas masing-masing anak, ayo. Caranya di kertas oke. Caranya di kertas oke. Sudah selesai. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke. Ngomong sama siapa juaranya? Wih, Masya Allah. Kelompok kedua siapa kelompok 2? Kelompok 3 siapa kelompok 3? Syarazi. Kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Tania. Oke. Ulang, silakan lah. Kita beri tepuk salut untuk kita semua. Salut. Nah, untuk mempelajari kita sudah selesai evaluasi ya dengan menggunakan kuisis. Silakan saya sudah membagikan masing-masing anak 1 lembar kertas untuk melakukan. Yang pertama adalah refleksi pada proses pembelajaran kita hari ini. Tadi ada 2 lembar ya. Yang pertama lembar untuk kalian menuliskan cara dari kuisis tadi, soal yang dari kuisis kamu mengerjakan caranya di 1 lembar yang kecil. Yang 1 lembar besar adalah refleksi dari proses pembelajaran kita hari ini. Silakan masing-masing anak mencantumkan namanya dan nanti dikumpulkan. Ibu beri 5 menit cukup? Cukup dong.
Sudah? Saya ambil ini ya, apa bedanya? Apa KBD mana ya KBD? Jadi, kasih nama dong. Dan sudah selesai Sarazi. Ini dikerjakan juga.
Sudah selesai? Pengisian refleksinya sudah? Kalau sudah, dikumpulkan. Sudah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Hey. Udah belum ini? Ayo. Lima koma tujuh lima. Oke, sudah semua. Oke, sudah semua. Sudah. Nggak ada ekspresinya dah. Sudah. Kenapa? Lima. Tuh kan? Kenapa? Ide atau ini kan 2 pi kali 2m, ini kan 2m sama di pi. Jadi berapa? 3,14 per 100 kali 85 per 10 kan kali 2. Ini apa ini? Oh, diameternya langsung diameter kita langsung pakai ini kamu tadi 3,14 dikali berapa? 8,5 udah kali. Oh, coba pakai. Saya kira ini tadi dari jari. Udah? Sudah? Kali. Kodenya kan udah hilang kan? Kodenya udah hilang kan? Kan kita cuma sekali klik mulai, habis itu hilang lagi. Kalau mau ya nanti lagi, habis ini selesai. Sudah selesai? Ayo. Sudah?
Ini pertanyaan kamu sama kayak Sama. Ya, udah selesai. Oke, benar ini. Benar. Pembulatan nanti hasilnya. Jangan lupa kasih nama. Ya. Tinggal nanti pembulatan. Sampai sini aja udah nggak apa-apa. Dah. Ayo. Ayo. Tinggal ngomong aja nih. Oh, dilepas, dicabut. Udah, yuk. Ya, alhamdulillah sudah semua ya. Sudah semua? Soalnya sudah semua. Nah, kita sudah berada di puncak pembelajaran hari ini. Bahwasanya terima kasih telah hari ini sudah pembelajaran dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah untuk bisa kalian lebih paham lagi terkait materi pengukuran dan alat ukur, maka Ibu memberikan tugas pada individu masing-masing kalian, membebaskan kalian untuk bisa mengerjakan atau merangkum terkait materi hari ini. Bisa berupa mind map, bisa berupa diagram pohon, bisa kalian membuat lirik lagu suara, boleh. Kalian nanti kerjakan, kemudian nanti kirim hari Rabu ya, belajar Ibu, oke? Oke, nah pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pengukuran tentang besaran dan satuan. Besaran dibagi menjadi berapa? Besaran dibagi menjadi berapa? Besaran ada berapa besaran? Besaran ada berapa besaran? 2, oke. Ada besaran apa aja? Pokok dan besaran turunan, oke. Itu selanjutnya akan kita bahas dari pertemuan selanjutnya. Sampai sini paham? Oke, baiklah. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.